Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kami mendoakan semoga siswa sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajar. Siswa sekalian, pelajaran kita kali ini dengan topik berpikir sejarah, meluruskan konsep berpikir dalam sejarah. Saudara sekalian, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Manusia merupakan objek sekaligus pelaku dalam sejarah. Berbagai peristiwa terjadi akibat perilaku manusia. Peristiwa yang terjadi di masa lalu akan memberi pengaruh pada munculnya peristiwa baru di kemudian hari. Sehingga sejarah itu memiliki makna perubahan, perkembangan, keberlanjutan, bahkan pemulaan. Suatu peristiwa akan berpengaruh pada peristiwa berikutnya. Suatu peristiwa akan membawa perubahan kepada perubahan berikutnya. Suatu peristiwa bersejarah akan berkelanjutan. Bahkan ada peristiwa yang dulu pernah terjadi, maka dalam konteks hari ini saat ini juga terjadi lagi atau pengulang. Untuk itu penting di-studi. Siswa sekalian, inilah yang menyebabkan permasalahan bahwa orang kesulitan dalam belajar sejarah. Misalnya menghafal banyak numerik angka-angka penanggalannya, maka perlu mempelajari berpikir sejarah. Khususnya berpikir diakronik dan sinkronik, termasuk di dalamnya periodisasi dan kronologis. Saudara sekalian, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas konsep berpikir diakronis dalam sejarah. Diakronis. Menurut Galto, diakronis berasal dari bahasa Yunani di, artinya melintasi atau melewati. Kronos yang berarti perjalanan waktu. Dengan demikian, diakronis dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau timbul secara tiba-tiba. Bab sejarah meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu tetapi dalam ruang yang terbatas. Saudara sekalian, konsep diakronis melihat bahwa peristiwa dalam sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Melalui proses inilah manusia dapat melakukan perbandingan dan melihat perkembangan sejarah kehidupan masyarakat dari zaman ke zaman berikutnya. Berpikir secara diakronis harus dapat menjelaskan secara kronologis dan kausalitas. Bisa sekalian, konsep berpikir diakronik dalam sejarah artinya berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam jangka waktu yang panjang, tetapi terbatas dalam ruang dan lebih mementingkan proses. Melalui pendekatan diakronis, sejarah berupaya menganalisis evolusi atau perubahan sesuatu dari waktu ke waktu yang memungkinkan seorang untuk menilai bahwa perubahan itu telah terjadi sepanjang masa. Tujuannya adalah untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah dalam waktu yang singkat. Saudara sekalian, kita berikan contoh. Contoh berpikir sejarah secara diakronis. Contohnya tema mengenai perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan setelah 1948. Berarti ada perjuangan Indonesia karakteristik sebelum 1948 dan setelah 1948 atau abad 20. Dia ada karakteristik yang berbeda arah perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda. Yang kedua, zaman praaksara. Nah, ini ada pembabakan ya, ada zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum sampai zaman Perdagian. Nah, sampai ke zaman modern.
Berikut begitu pula dengan zaman Hindu-Buddha. Ada zaman kerajaan Hindu, ada zaman kerajaan Buddha, ada zaman Islam, zaman kerajaan Islam, atau zaman kolonial Belanda, ada zaman Belanda, ada zaman Gubernur Jenderal Thomas Tempora Vals, ada zaman Van den Bosch. Nah, masing-masing gubernur jenderal itu ada memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda. Nah, sehingga kita akan bisa menganalisis kebijakan dan pengaruhnya perubahan-perubahan seperti apa yang terjadi pada masing-masing pemerintah kolonial. So, sekalian, berikut kita lihat ciri-ciri berpikir secara diakronik. Yang pertama, mengkaji dengan berlalunya masa. Jadi peristiwanya di masa lalu ya, secara di masa lalu. Bisa 50 tahun yang lalu sampai 2000 tahun berapa abad yang lalu. Yang kedua, ada urutan waktu. Di dalamnya ada periodisasi, ada kronologi. Yang ketiga, menyebarkan pada pengkajian peristiwa politik. Nah, kadang-kadang cenderung secara kemudian kepada elit di istana atau penguasa atau pemerintah. Kemudian bersifat historis, ada dalamnya komparatif. Jadi zaman sebelumnya sebuah peristiwa mempengaruhi pada berikutnya. Jadi ada perbandingan masa sebelum dengan masa setelah. Kemudian bersifat vertikal, hanya meliputi pemerintah saja, politik saja. Cakupan kajiannya lebih luas. Dan yang terakhir, terdapat konsep perbandingan. Nah, inilah ciri berpikir diakronis. Sisa sekalian, kita masuk ke bagian yang kedua. Konsep berpikir sinkronis dalam sejarah. Sinkronis. Konsep berpikir sinkronis artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu, tetapi dengan ruang lingkup yang luas. Misalnya pemberontakan petani Banten 1888, pemberontakan zaman Jepang 1942 sampai 1945. Jadi ada kejadian peristiwa, ada keterangan tahun pembatasan waktu. Nah, ini ciri-ciri berpikir yang sinkronis. Berpikir sinkronis bertujuan untuk menerangkan suatu peristiwa secara mendalam yang dikaji dari berbagai aspek. Misalnya aspek ideologi, politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, agama, hukum, tata negara, bahkan pertahanan. Konsep berpikir sinkronis terbatas dalam ruang dan waktu atau memiliki kurun waktu yang pendek. Dan dalam mengkaji mestinya pendekatan sejarah menggunakan ilmu-ilmu sosial. Teori-teori sosial dipakai untuk menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah itu. Sebagai contoh, buku sejarah yang ada merupakan contoh berpikir secara sinkronis. Pertama, keadaan ekonomi Indonesia tahun 1945-1950. Nah, berarti di sini hanya mempelajari masalah ekonomi, misalnya perbankan, moneter, ya kan, ekspor, impor, keuangan. Nah, ini yang dipelajari. Keadaan ekonomi Indonesia 45 sampai 50. Misalnya pemberontakan petani Banten 1988. Nah, itu artinya membahas pemberontakan petani Banten. Nah, peristiwa pemberontakan itu dapat dikaji di berbagai aspek. Bisa aspek politik, kebijakan kah, ekonomi kah, karena sosial kah, bagaimana keadaan pra pemberontakan. Nah, ini dianalisis lebih tajam pada rentang waktu tertentu. Atau contohnya peristiwa G13 PKI 1965. Nah, pemberontakan G13 itu banyak ya. Nah, ini yang tahun 65. Kemudian pemberontakan PRRI tahun 1958. Pemberontakan bisa banyak. Jadi PRRI yang tahun 58. Jadi ada batasan waktu kejadian dan spasial tertentu dan temporal tertentu. Nah, ini contoh. Nah, berikut kita sebutkan ciri-ciri berpikir secara sinkronis. Yang pertama, mengkaji pada masa tertentu. Yang kedua, menyebarkan pengkajian pada struktur karakter dari berbagai disiplin ilmu sosial. Jadi dalam menganalisis peristiwanya menggunakan berbagai pendekatan ilmu sosial, ya ekonomi, ya sosiologi, antropologi, bahkan agama dan sebagainya. Bersifat horizontal, datar. Cakupan kajiannya lebih sempit, tetapi lebih mendalam. Terusnya memiliki sistematika penulisan, ya, petah-petah, dan lebih bersifat serius menganalisis berbagai bidang. Tentu saja sulit, rumit. Kemudian tidak ada konsep perbandingan.
Tidak ada perbandingan. Yang melihat apa adanya dan tidak membandingkan dengan peristiwa-peristiwa dunia. Nah itu kesimpulan kita tentang ciri-ciri berpikir secara sinkronik maupun diakronik. Demikian, terima kasih.